Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini hari Sabtu, kita mau berdoa untuk persiapan ibadah-ibadah kita hari Minggu. Mari datang, hampiri Tuhan dengan rasa syukur akan kasih karunia-Nya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh syukur. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, oh, bersyukur selalu karena kasih-Mu. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh
Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ketika makin mengenal-Mu Tuhan, makin kami terpesona dan makin kami mengasihi-Mu. Ajar kami menyatakannya melalui kehidupan kami. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan pembacaan firman dan perenungan kita di Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Judul perikop Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ada beberapa nilai rohani yang sangat baik dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika rombongan Tuhan Yesus sampai di Kapernaum, datanglah petugas pemungut bea bait Allah. Apa itu bea bait Allah? Semacam pajak yang uangnya digunakan untuk membeli anggur, tepung, minyak, kemenyan yang biasa dipakai untuk sajian di bait Allah, juga untuk perlengkapan-perlengkapan imam, baik itu pakaian dan sebagainya, untuk menunjang pelayanan di bait Allah. Saat ditanyakan, "Apakah gurumu tidak membayar?" Petrus menjawab, "Memang membayar." Lalu ada dialog antara Yesus dan Petrus. Yesus memberi pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon?" Di ayat 25, "Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Kata rakyat di dalam teks ini sebetulnya diterjemahkan lebih tepat anak, ya, anak-anak. Jadi dari anak-anak raja atau dari orang asing. Yesus sendiri sebagai anak Allah, ia seharusnya tidak perlu membayar. Tetapi Yesus tidak mau menjadi batu sandungan. Ada beberapa hal yang indah di sini yang Yesus hendak ajarkan. Yang pertama, Yesus mau membuang haknya demi orang lain. Ini mengajar kita untuk tidak mempertahankan hak. Kalau ternyata dengan mempertahankan hak itu, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di sini sebenarnya Yesus bisa memilih 2 tindakan yang sama-sama tidak salah, yaitu membayar bea atau tidak membayar bea. Tetapi tindakan yang kedua bisa menjadi batu sandungan kalau dia tidak membayar. Sedangkan tindakan yang pertama tidak, maka ia memilih tindakan yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi berbicara tentang batu sandungan, kadang kita diperhadapkan pada satu keadaan, misalnya tindakan yang benar tetapi menyandungi orang lain, atau tindakan yang salah tetapi tidak menyandungi orang. Tentu bila diperhadapkan yang demikian, kita mesti memilih tindakan yang benar walaupun menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Dalam hal ini kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Tidak peduli tindakan itu menyandungi orang lain, kita harus memilih tindakan yang benar tersebut. Yang kedua, kita melihat dari peristiwa ini, Yesus ingin menyatakan pribadinya sebagai pribadi Allah yang Maha Tahu. Maka dalam membayar pajak bait Allah itu, Yesus memerintahkan Petrus untuk memancing ikan, di mana ikan pertama yang didapat, di mulutnya akan terdapat satu keping mata uang yang bernilai 4 dirham. Ini bukan mukjizat saudara, tetapi kemahatauan Yesus dan kuasa Yesus mengatur segalanya. Ada uang di dalam mulut seekor ikan bukanlah merupakan sesuatu yang aneh, karena ikan-ikan tertentu senang menelan barang-barang apapun yang berkilau. Sehingga bisa aja ada orang yang uangnya jatuh ke dalam air, lalu ditelan oleh seekor ikan. Nah, mata uang 4 dirham dalam ayat 27 yang disebutkan tadi itu adalah satu keping saja, tetapi bernilai 4 dirham. Nah, kemahatauan Yesus dan kuasanya mengatur sedemikian ketika Petrus mancing, ikan yang ada uangnya itu makan kailnya Petrus dan kemudian mendapat uang untuk membayar bea bait Allah itu. Di sini indahnya, Yesus melepaskan haknya, tetapi juga menunjukkan kemahatauan dan kemahakuasaannya. Semua ini adalah proses untuk mendidik Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Karena hal ini juga dibutuhkan iman untuk Petrus mau menurut apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Disuruh memancing, dia memancing. Maka dia melihat kemuliaan Tuhan dalam kerelaannya melepaskan hak sekaligus menyatakan kemahatauan dan kemahakuasaannya mengatur segala sesuatu. Demikian kebenaran firman hari ini, biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, yang limpah dengan berkat-Mu. Berkat utama pagi ini, kebenaran firman, yang mengajar dan menuntun kami berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu. Hari ini kami belajar nilai-nilai bersama Tuhan Yesus, bahwa kami mesti belajar dari Tuhan Yesus dalam kerendahan hatinya, rela melepaskan hak supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi orang yang melepaskan haknya justru akan menyatakan kemuliaan Tuhan, karena Engkau Maha Tahu dan Maha Kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami menuruti kebenaran firman-Mu dan hidup di dalamnya. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk persiapan-persiapan ibadah esok hari Minggu, baik pagi maupun sore, yang disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan setiap umat-Mu menerima perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengingat kembali karya Tuhan, mati di kayu salib, sengsara bagi kami, menebus dosa kami. Biar kami melalui perjamuan suci ini, kami terhisap kembali Tuhan dalam kuasa kebangkitan-Mu, sekaligus menghayati bagaimana penebusan-Mu atas kami. Untuk kami tidak main-main dengan hidup kami. Kami sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Kami sungguh-sungguh hidup karena menghargai korban Kristus. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Budi, yang juga akan memimpin perjamuan kudus, baik pagi maupun sore. Urapi persiapannya, menangkap isi hati-Mu Tuhan, dan membagikan kepada umat-Mu untuk menjadi terang dan suluh bagi jalan kami. Sehingga kami tidak sesat jalan, kami hidup dalam kebenaran-kebenaran firman.
Urapi juga para pelayanmu, worship leader, singer, tim musik. Kuduskan mereka dan persiapan-persiapannya Tuhan urapi, latihan-latihan Tuhan urapi, sehingga menghadirkan hadirat-Mu, umat-Mu menyembah kepadamu, berbakti kepadamu. Juga tim kebersihan, juga keamanan, mendukung ibadah ini berjalan dengan baik. Saya berdoa untuk cuaca supaya baik dan umat Tuhan boleh berkumpul. Beri kesehatan semua umat-Mu. Oleh kesehatan yang daripadamu kami dapat berhimpun, berkumpul dengan protokol kesehatan yang pemerintah atur, kami dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, sampai berjumpa besok dalam ibadah yang disertai perjamuan suci. Shalom.